Ngebet bela timnas Indonesia, benarkah striker gacor ini segera gabung timnas Indonesia? Dihuni pemain kelas Eropa, benarkah gelandang timnas Indonesia ini tak gentar dengan Jepang? Kabar baik, klub Belanda ini resmi lepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia untuk Piala Asia. Belum muncul juga benarkah Coach Sintayong tak marah kepada Jordi Amat yang telat gabung TC? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari Jordi Amat yang belum memenuhi panggilan timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia proyeksi Piala Asia 2023 telah melakukan pemusatan latihan di Turki semenjak tanggal 20 Desember 2023 lalu. Namun sayangnya dalam pemusatan latihan tersebut belum semua pemain yang terpanggil bergabung dalam skuad. Di antara nama-nama pemain yang belum bergabung tersebut terdapat nama pemain Johor Darul Ta'zim Jordi Amat. Hal ini cukup mengherankan karena kita tahu kompetisi di Liga Malaysia telah berakhir beberapa waktu lalu. Menyadur dari laman Transfermarkt, kompetisi di negeri jiran tersebut secara resmi telah usai pada 16 Desember 2023 lalu, di mana Jordi juga menjadi bagian dari JDT di laga melawan Penang di Liga Super Malaysia. Itu artinya seharusnya Jordi Amat sudah usai bertugas di klubnya dan bisa segera merapat ke timnas Indonesia seperti halnya Sadir Ramdhani yang sama-sama meniti karir di Malaysia. Namun sayangnya hingga saat ini Jordi Amat belum bergabung dengan pasukan Merah Putih. Uniknya hal tersebut juga tak dipermasalahkan oleh sang pelatih yaitu Sintayong. Meskipun hingga hari kelima pemusatan latihan, pemain belakang andalannya itu belum bergabung, pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu tampak masih adem ayem saja. Hal ini tak lepas dari pernyataan yang pernah dilontarkan oleh sang pelatih beberapa waktu lalu, di mana dirinya pernah menyatakan bahwa untuk pemain abroad diberikan waktu hingga tanggal 1 Januari 2024 untuk bergabung bersama skuad Merah Putih. Dan tampaknya hal itulah yang membuat Coach Shin tak marah ketika Jordi Amat masih belum bergabung dengan pasukannya hingga saat ini. Terlebih di akhir bulan Desember, Jordi Amat juga pasti memilih untuk berkumpul bersama keluarga guna menikmati momen Natal dan liburan bersama. Bukan nyata nasionalis, namun memang yang dilakukan oleh Jordi Amat tak menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Coach Sintayong. Sang pelatih sendiri telah menetapkan tanggal 1 Januari sebagai batas akhir bagi para pemain abroad untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi sangat bisa dimaklumi bukan jika pada akhirnya Jordi Amat belum bergabung hingga saat ini. Terlebih lagi, sang pemain pasti juga telah meminta izin kepada Coach Sintayong yang mungkin saja tak dipublikasikan untuk umum. Kabar baik disampaikan klub Belanda ADO Den Haag yang melepas Rafael Struijk ke skuad timnas Indonesia. Rafael Struijk sendiri masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Sintayong ke timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Berdasarkan info terakhir, Rafael Struijk masih belum bergabung ke skuad timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun tersebut belum bergabung dengan sejumlah barisan pemain abroad lain di timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada nama Ipar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kecuali Jordi Amat, keempat nama tersebut belum bergabung karena masih memiliki jadwal bertanding bersama timnya masing-masing. ADO Den Haag dan Rafael Struijk sudah menyelesaikan pertandingan terakhir pada tahun 2023, tepatnya pada Sabtu kemarin. ADO Den Haag dalam situs resminya sudah mengumumkan bahwa mereka bakal melepas Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Rafael Struijk ke Piala Asia bersama Indonesia. Rafael Struijk masuk dalam seleksi akhir Indonesia untuk Piala Asia, tulis klub Belanda tersebut. Tak hanya itu saja, klub berjuluk The Stroke tersebut juga membedah persiapan skuad Garuda jelang ajang tersebut. Pihak klub pun tak ketinggalan untuk memberikan doa terbaik untuk Rafael Struijk. ADO Den Haag berharap Rafael Struijk bersinar bersama timnas Indonesia. ADO Den Haag mendoakan semoga Rafael beruntung di Piala Asia, ungkap ADO Den Haag dalam laman resminya. Piala Asia 2023 sendiri bakal dilaksanakan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Vietnam, Irak, dan juga Jepang.
Laga pertama timnas Indonesia bakal bersua Irak pada 15 Januari 2024 mendatang. Salah satu gelandang timnas Indonesia yaitu Marc Anthony Klok tidak gentar dengan Jepang yang bakal dihuni pemain dari Liga Eropa di Piala Asia 2023 di Qatar. Pemain yang dimaksud diantaranya Wataru Endo dari Liverpool, Takeru Tomiyasu dari Arsenal, Takefusa Kubo dari Real Sociedad, Kaoru Mitoma dari Brighton dan Hove Albion. Kendati begitu, Marc Klok tetap menyadari bahwa kualitas Jepang di atas timnas Indonesia. Berkaca dari ranking FIFA, Jepang kini menduduki posisi ke-17, sementara timnas Indonesia berada di urutan ke-146. Lihat nanti, mereka Jepang sangat bagus dari segi kualitas dibanding tim kami. Akan tetapi tidak ada yang tidak bisa di sepak bola. Kami harus siap, kami harus punya fisik yang bagus, dan 90 menit dengan bola. Semua bisa terjadi, ungkap Marc Anthony Klok. Marc Klok menambahkan timnas Indonesia sudah mempunyai pengalaman bertemu tim besar beberapa waktu lalu. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia menantang Argentina yang merupakan kampiun Piala Dunia 2022. Kala itu skuad Garuda harus mengakui keunggulan 0-2 dari Argentina. Gol Argentina dicetak oleh Leandro Paredes dan Christian Romero. Kami juga main lawan Argentina sebelumnya, kami lawan pemain-pemain yang sangat bagus, ujar Marc Anthony Klok. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Belanda Indonesia yang saat ini memperkuat Bologna FC. Ya, pemain tersebut adalah Sydney van Hooijdonk yang dianggap sebagai sosok pemain keturunan yang ingin memperkuat timnas Indonesia menurut Hamdan Hamedan. Sebelumnya Hamdan Hamedan memberikan pernyataan bahwa pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia dan menjalani naturalisasi bukan karena tidak laku di negaranya. Pasalnya, pemain tersebut merasa ada koneksi atau ikatan batin dengan Indonesia. Oleh karena itu, mantan utusan PSSI ini membeberkan ada juga pemain grade A Eropa yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Tapi ada pemain grade A bermain di salah satu klub terbaik di dunia, ucap Hamdan Hamedan menukil dari Instagram @GarudaChampion. Bahkan Hamdan Hamedan tak sungkan untuk menunjukkan pesan pemain tersebut ke Bung Toel yang juga hadir di acara diskusi turun minum PSSI. Bung Toel, akan saya tunjukkan WA saya, dia pemain keturunan, ingin membela timnas Indonesia, dia ingin sekali membela timnas Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya, kadang-kadang ada ikatan batin. Mungkin seperti tadi, makan nasi Padang setiap hari kan, di situ tertanam kecintaan terhadap Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Menariknya, setelah pernyataan dari Hamdan Hamedan itu menjadi sorotan, kini muncul satu sosok yang diduga pemain yang dimaksud oleh staf ahli Kemenpora itu. Sosok pemain keturunan itu adalah Sydney van Hooijdonk. Ia merupakan anak dari Pierre van Hooijdonk yang memiliki darah Maluku, sehingga striker berusia 23 tahun ini memenuhi syarat jika memang ingin dinaturalisasi. Kendati begitu, tampaknya anggapan netizen yang menduga Sydney van Hooijdonk adalah pemain yang dimaksud oleh Hamdan Hamedan itu tidak benar. Hal ini mendapatkan bantahan dari akun Twitter yang memang kerap mengonfirmasikan soal pemain keturunan, yaitu @ftidn. Ketika ditanya soal kebenaran Sydney van Hooijdonk ingin membela timnas Indonesia, akun tersebut seakan membantahnya. Kenapa orang-orang nebak itu Sydney van Hooijdonk? Apa karena nebak dari endorse konyol akun fansback bola, imbuhnya yang menandakan Sydney van Hooijdonk bukan sosok yang dimaksud oleh Hamdan Hamedan.